Nah, pengarang kita menyebutkan bahwa fardunya sholat ada 13. Ada 13. Di beberapa kitab fikih ada yang menyebutkan 14. Ada lagi yang menyebutkan 17. Tapi di kitab kita ini Muqaddimah Hadramiyah dibilang fardunya sholat ada 13. Perbedaan itu terjadi hanya karena bilangan saja, jumlah saja. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Baik yang bilang 13 atau yang bilang 14 atau yang bilang 17, nggak ada beda. Hakikatnya nggak ada, cuma jumlah saja yang beda. Kenapa bisa begitu? Karena yang bilang 13 itu dia mengurangi 4 rukun maknawiyah, yaitu tumakninah di dalam ruku, di dalam i'tidal, di dalam sujud, di dalam duduk di antara dua sujud. 4 rukun itu tidak disebut sama dia, tumakninah di dalam 4 tempat itu. Berarti kalau 17 kurang 4 berapa? 13, sama. Ya. Orang yang bilang 13 ini seperti kitab kita ini, ulama yang bilang 13 bukan berarti dia tidak mewajibkan tumakninah. Dia juga mewajibkan tumakninah. Ketika ruku harus tetap sama tumakninah. Ketika tidak harus tumakninah juga. Ketika duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Cuma dia tidak menyebutkan sebagai rukun tersendiri. Itu aja. Dia tidak menyebutkan tumakninah itu sebagai rukun tersendiri. Tapi dia memasukkan tumakninah itu ke rukun-rukun yang wajib untuk tumakninah di dalamnya. Apa yang wajib tumakninah di dalamnya? Ruku, maka di dalamnya wajib tumakninah. Cuma tidak disebut lagi tumakninahnya. Ketika dia menyebut ruku, artinya dia bilang wajib juga tumakninah. I'tidal begitu juga. Dia nggak sebut lagi tumakninah, tapi wajib tumakninah. Duduk di antara dua sujud begitu juga. Sujud 2 kali begitu juga. Nah, jadi perbedaannya cuma di bilangan, cuma di jumlah. Hakikatnya tidak ada perbedaan. Nah, terus yang bilang 14 bagaimana? Yang bilang 14 sama. Dia menghitung tumakninah tadi itu menjadi 1 rukun. 13 tambah 1 14. Ya, 13 tambah 1 14. Jadi kalau besok-besok, ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita dengar ada orang yang bilang rukun sholat itu ada 17, enggak apa. Ya. Nanti kita ngaji kitab-kitab yang lain seperti di kitab Safinatun Najah dibilang rukun sholat ada 17. Ya. Nanti ada orang bilang rukun sholat itu ada 14. Boleh nggak? Ya boleh. Ya. Jangan perang. Jangan cuma karena 13, 14, 17 perang. Ya. Santai aja. Ya. Karena perbedaan itu hakikatnya cuma beda jumlah. Hakikatnya sama. Semua mewajibkan tumakninah. Hanya yang bilang 13
memasukkan tumakninah itu ke dalam rukun-rukun yang wajib untuk tumakninah. Baik. Kemudian musannif mengatakan al-awwal an-niyah. Yang pertama dari rukun salat adalah niat bil qalb, dengan hati. Yang namanya niat itu dengan hati, bukan dengan mulut. Ya. Karena niat itu tempatnya ada di dalam hati. Ya. Nah, kita sudah pernah jelaskan belum ya? Ada 7 hal yang jadi pembahasan niat. Ada 7 pembahasan niat. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, maksudun hasan. Ada tuh 7. 1, hakikat niat. Apa itu niat hakikat? Hukum niat, tempat niat, waktu niat, cara niat, syarat niat, dan satu lagi tujuan niat. Nah, itu biasanya disebutkan ketika membahas tentang niat. Hakikat niat, ya, kita sudah sering dengar, niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Itulah hakikatnya niat. Menginginkan sesuatu, menyengaja untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan awal pekerjaannya. Hukumnya niat wajib. Biasanya wajib, biasanya. Umumnya wajib. Tempatnya niat di hati. Ya. Tempatnya niat ada di dalam hati. Seperti yang dibilang sama musannif, al-awwalu an-niyatu bil qalbi. Yang pertama adalah niat dengan hati. Ya. Waktunya niat di awal ibadah. Caranya niat ya berbeda-beda tergantung pekerjaannya. Kalau sholat bilang usolli, kalau puasa bilang nawaitu soma, kalau haji bilang nawaitul hajja. Ya. Kalau zakat bilang nawaitu an akhrujaz zakat. Berbeda-beda. Tergantung pekerjaannya, perbuatannya. Itu caranya niat. Syaratnya niat ada 6. Islam, baligh, berakal, ya, ilmu tentang yang diniatkan, dan seterusnya. Dan yang ke-7 terakhir, tujuan niat. Tujuan niat. Maksud dari niat. Kenapa kita harus niat? Apa tujuannya? Para ulama bilang ada 2 tujuannya niat. 1, tamyiz bainal adah wal ibadah. Untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ya. Contohnya apa? Contohnya dia mandi di hari Jumat. Ya. Mandi ini mandi ibadah atau mandi biasa? Hah? Dari mana kita tahu? Mandi ibadah atau mandi biasa? Dari niat. Tujuannya niat untuk membedakan antara kebiasaan dan
ibadah. Dari niat kita tahu, oh ini mandinya ibadah. Karena ketika mandi dia bilang nawaitu ghusla sunnatil Jum'ah. Atau dia mandinya mandi junub atau mandi janab. Mandi junub atau mandi biasa. Bangun-bangun tidur pagi-pagi mandi. Ini mandi apa ini? Hah? Kita nggak tahu dia mandi apa. Tapi kalau dia niat, kita tahu. Berarti kita tahu dia mandi junub. Jadi itu tujuannya niat yang pertama. Untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Mandi biasa atau mandi wajib. Yang kedua, tamyiz baina maratibil ibadah. Untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Contohnya gimana? Contohnya kita lihat orang sholat. Kita masuk masjid, ada orang lagi sholat berdiri. Atau lagi ruku, atau lagi sujud. Kita tahu dia sholat apa? Hah? Sholat fardu atau sholat sunnah? Tahu nggak kita? Nggak tahu kalau kita lihat. Tapi kalau dia niat, kita tahu niat, berarti kita bisa bedain. Ini sholatnya sunnah, karena dia bilang tahiyatul masjid dalam niatnya. Oh ini sholatnya sunnah, karena dia bilang qobliyah atau ba'diyah. Ya. Oh ini fardu, karena dia bilang usolli fardul isya. Jadi untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Begitu juga dengan puasa. Ya, kita bisa tahu orang itu puasa sunnah atau puasa fardu atau qadha atau nazar atau apalah. Dari mana? Dari nih. Jadi itu tujuannya niat. Yang pertama untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Yang kedua untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Nah itu biasanya yang dibahas dalam pembahasan tentang niat. 7 hal itu. Maka musannif mengatakan maka cukup dalam sholat sunnah mutlak dan tahiyatul masjid dan sunnah wudu fi'lus sholah. Sholat sunnah mutlak atau tahiyatul masjid atau sunnah wudu. Cukup hanya menyebutkan perbuatan sholat. Apa perbuatan sholat? Usolli. Kita masuk masjid, kita bilang usolli, Allahu Akbar. Cukup. Ya? Nggak bilang tahiyatul masjid, nggak bilang mustaqbilal kiblah, nggak bilang rakaataini, nggak bilang lillahi ta'ala, nggak bilang yang lainnya. Kita cuma bilang usolli. Cukup. Ya, bilang usolli maksudnya di dalam hati. Kenapa? Karena tahiyatul masjid, sunnah mutlak, sunnah wudu itu digolongkan, dikategorikan sebagai sholat sunnah mutlak. Sebagai sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak, apa sholat sunnah mutlak itu? Ya sholat saja, sholat sunnah saja. Yang nggak ada waktu, yang nggak ada sebab, itu namanya sunnah mutlak. Maka cukup fi'lus sholah, cukup mengatakan perbuatan sholat dengan mengucapkan kata usolli. Selesai wudu, kita mau sholat sunnah wudu, kita bilang usolli, Allahu Akbar. Udah, cukup. Kenapa? Karena sunnah wudu juga termasuk sunnah
mutlak. Apa artinya sunnah mutlak? Yang nggak punya waktu, nggak punya sebab. Ya. Kemudian wa fil muaqqati wallati laha sababun niyatul fi'li wa ta'yin. Ini tingkatan niat. Ya. Satu tadi sholat sunnah mutlak. Dan yang semisalnya. Maka cukup mengatakan kata usolli fi'lu sholat saja. Yang kedua, kalau sholat sunnah yang punya waktu atau sebab, maka wajib untuk niat untuk fi'lu sholat dan ta'yin. Apa fi'lu sholat? Tadi kata usolli. Ta'yin adalah rincinya, penentuannya. Apa ini sholat sunnah apa? Qobliyah misalkan. Maka dia bilang usolli sunnatal zuhri. Ya, usolli sunnatal zuhri atau ba'diyah. Ya, maka cukup. Kalau dia bilang usolli qobliyah, walaupun nggak bilang kata zuhur, atau dia bilang usolli sunnatal zuhri, cukup. Ya. Kenapa cukup? Karena kalau dia lakukan sholat itu sebelum dia sholat zuhur, maka itu pasti qobliyah zuhur. Ya, nggak mungkin qobliyah maghrib. Ya, karena belum waktunya. Ya, maka kalau sholatnya sholat yang punya waktu seperti qobliyah, ba'diyah, rawatib, itu kan ada waktunya. Ada waktunya nggak itu? Ada. Ya. Atau yang punya waktu, atau yang punya sebab, atau yang punya sebab. Ya. Seperti apa? Idul Fitri, Idul Adha, usolli sunnatan li'idil Adha, li'idil Fitri. Cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga, tingkatan niatnya adalah kalau sholatnya fardu. Ya, kalau sholatnya fardu, maka kita harus menghadirkan, mengingat, mengucapkan dalam hati kita 3 hal. 1, fi'lu sholah, kata usolli. 2, ta'yin tadi, menentukan duhur, asar, maghrib, isya. Itu namanya ta'yin. Menentukan sholatnya sholat apa, zuhur, asar, atau maghrib, atau isya, atau subuh. Yang ketiga, kata fardu. Harus ada kata fardu kalau kita sholatnya fardu. Maka kalau kita sholat isya, usolli fardul isya. Kalau sholatnya subuh, usolli fardul subhi, usolli fardul zuhri, usolli fardul asri. Ya, 4 rakaat mustaqbilal kiblah, adaan, makmuman, imaman lillahi ta'ala, itu semua sunnah. Yang wajib 3, yaitu qasdul fi'li, menyebutkan kata usolli, kemudian ta'yin, kemudian fardiyah, kata fardu. Kalau sholatnya fardu. Ya. Maka musannif mengatakan disunahkan zikru adadi rakaat, menyebut bilangan rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat kalau maghrib, rakaataini kalau subuh. Ya, sunnah. Kalau kita nggak sebutin juga nggak ada masalah. Tapi disunahkan untuk menyebutkan. Kemudian wal idhafa ila Allah Ta'ala, menyebutkan kata lillahi ta'ala, itu juga sunnah. Kenapa sunnah? Karena sholat itu nggak mungkin kecuali untuk Allah. Ya. Tapi kalau kita nggak sebutin lillahi ta'ala, ya cukup sah sholat kita. Wal ada juga kata adaan atau qadaan. Ya. Kemudian wajib menggabungkan antara niat dengan takbir. Ya. Karena tadi
Tempatnya niat itu kapan? Tempatnya niat adalah di awal ibadah. Dan awal ibadah sholat adalah takbir. Maka niat harus ada di situ. Ya. Itu yang pertama dari rukunnya sholat, yaitu niat yang ada 3 derajat, 3 tingkatan. Satu, kalau sholat sunnah mutlak maka qasdul fi'li saja. Ya, yang kedua, kalau sholat sunnah muaqqat yang punya waktu atau sebab, maka harus ada qasdul fi'li dan ta'yin. Yang ketiga, kalau sholat fardu maka harus ada 3, qasdul fi'li, ta'yin dan fardu. Yang kedua adalah takbir. Ya. Takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena mengharamkan apa yang tadinya halal. Ya. Bicara sebelum sholat itu halal. Ngomong sebelum sholat itu halal. Ketika kita takbir maka jadi haram. Ya, batal sholat kita karena itu. Makanya dibilang takbiratul ihram. Makan sebelum sholat boleh, halal. Ya. Minum sebelum sholat halal. Tapi setelah sholat, setelah takbir, haram. Makanya takbiratul ihram. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Yaitu kata-kata Allahu Akbar. Ya. Harus ada 2 kata itu. Harus ada kata Allah, harus ada kata Akbar. Kalau diganti dengan kata yang lain tidak sah. Ya, Allahnya diganti dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak sah. Ya. Akbarnya diganti juga tidak sah. Dan tidak masalah jika terselingi, ya, terpisahkan dengan sifat-sifat Allah yang lain, nggak apa-apa. Selama ada dua kata tadi, Allah dan Akbar. Kita mau tambahin tengah-tengahnya Ar-Rahmanir Rahim, Allahur Rahmanir Rahim, Akbar, boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak membatalkan sholat. Wala yadurru taqallulin yasirin wasfullahi ta'ala. Tidak masalah, tidak bahaya jika terpisahkan, terselingi dengan sifat Allah yang lain. Au sukutin, atau diam sebentar. Nah, seperti kebanyakan orang sekarang. Allah Akbar, gitu. Ya, ada nggak yang begitu? Ya, dia takbir Allah Akbar, nggak apa-apa. Ya, selama diamnya itu sebentar dan tidak niat untuk memutus sholat. Kalau dia tidak bisa mengucapkan kata Allahu Akbar, maka boleh diterjemahkan ke bahasa Bangka. Ya, boleh diterjemahkan ke bahasa apapun. Kalau dia tidak bisa mengucapkan kata Allah dan kata Akbar, boleh diterjemahkan. Ya. Dan ketika dia terjemahkan, ada kewajiban belajar. Ada kewajiban belajar untuk mengucapkan 2 kata itu dalam bahasa Arab. Ya. Walaupun dia harus pergi, harus berjalan ke Sungai Liat, ke Pangkal Pinang untuk
cari guru ngajarin dia bilang Allahu Akbar. Dan ketika dia belajar, maka sholatnya boleh ditunda. Duhur jam 12, karena dia mesti ke Sungai Liat yang jaraknya 1 jam dari sini, maka dia boleh sholatnya jam 1 atau jam 2, ya, sebelum keluarnya waktu. Dan disyaratkan untuk semua rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun yang perkataan, ucapan. Ada berapa? Ada 5 atau 6 ya. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Ada 5. Itu namanya rukun qauli, rukun ucapan. Semua rukun qauli itu disyaratkan wajib didengar oleh dirinya sendiri. Wajib didengar oleh dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang sholat dia cuma mulutnya qomat kamit, ya, tapi nggak ada suaranya, nggak kedengeran, nggak sah baca Fatihahnya. Takbiratul ihramnya nggak sah. Kalau cuma qomat kamit, tahu qomat kamit ya? Karena ini sholat, bukan ngedukun, ya. Kalau sholat harus kedengeran sama diri sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Harus kedengeran sendiri. Kalau nggak kedengeran nggak sah. Semua rukun qauli harus kedengeran sendiri. Dia baca tasyahud. Dia baca tasyahud ya. Nggak ada suaranya, nggak sah. Harus ada suara, bukan harus ada suara, harus kedengaran sendiri. Ya, at-tahiyat. Ya. Walaupun pelan, tapi yang penting kedengaran sendiri. Ya, katakan oleh musannif, yustaratu isma'u nafsihi takbir. Disyaratkan mendengar dirinya sendiri terhadap takbirnya. Wa kadzan qira'ah wa sairil arkan. Begitupun semua bacaan dan semua rukun. Semua rukun maksudnya rukun qauli itu tadi. Ya, yang ketiga, berdiri bagi yang mampu di sholat fardu. Kalau yang tidak mampu boleh duduk. Kalau tidak mampu boleh berbaring di badan yang sebelah kanan, ittija. Kalau tidak mampu boleh celentang, tahu celentang? Ya. Tapi kalau dia mampu wajib hukumnya berdiri kalau sholat fardu. Ya, disyaratkan untuk menegakkan punggung, tulang punggungnya harus lurus, rata. Harus lurus, jangan gini. Ya, kecuali emang dia udah tua, nggak bisa kecuali begitu, nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau dia sholat duduk, maka ketika ruku wajahnya atau jabahnya, jidatnya harus ada di depan lututnya. Nah, kan tadi dia tegak ini, duduk. Kalau dia ruku dalam sholat duduk, maka jidatnya harus ada di depan
dengkulnya. Ya, harus ada di depan dengkulnya. Kemudian yang afdol adalah sejajar dengan tempat sujudnya. Yang afdol adalah sejajar dengan tempat sujud. Kalau tidak mampu maka berbaring di badannya yang kanan, bukan langsung celentang. Ya, berbaring dulu di badan yang kanan. Kalau nggak bisa juga baru celentang. Ya. Dan kalau dia celentang dan dia melakukan sholat dalam keadaan tidur itu celentang, maka untuk setiap perpindahan rukun dia harus angkat kepalanya, kasih isyarat dengan kepala. Ketika ruku ya, dalam keadaan tidur kan, ketika ruku diangkat, ketika duduk di antara dua sujud, i'tidal dan seterusnya diangkat, ya, memberikan isyarat dengan kepalanya. Kalau tidak mampu mengangkat kepala, maka cukup dengan kedipan mata. Cukup dengan kedipan mata. Mau ruku kedip, ya. Mau i'tidal kedip, mau sujud kedip, ya. Lihat cewek kedip, ya. Baik, kemudian kalau tidak mampu juga buat ngedip, maka cukup menjalankan rukun-rukun itu di dalam hatinya. Nah, dia tahu ini baru takbiratul ihram, dia baca Fatihah, dia tahu habis itu, di dalam hatinya itu dijalankan rukun-rukun itu. Habis itu ruku, habis itu i'tidal, habis itu sujud, habis itu duduk di antara dua sujud, habis itu sujud, habis itu bangun lagi, Fatihah, habis itu ruku lagi, dan begitu seterusnya. Ya. Tapi kalau dia sholatnya sunnah, tidak wajib untuk berdiri, boleh dilakukan sambil duduk, walaupun mampu, boleh sambil duduk, dan boleh juga sambil ittija, sambil berbaring di badan yang kanan. Kalau celentang nggak boleh. Kalau celentang nggak boleh. Ya. Kemudian kalau dia bisa bangun untuk ruku, ya, dia duduk, maka dia bangun. Kalau tidak bisa bangun, ya, maka kayak tadi. Kalau ruku jidatnya lebih dari dengkulnya, harus di depan dengkulnya. Kalau dia sholat sambil duduk, maka pahalanya separuh dari berdiri. Kalau dia sholat sambil tidur, maka pahalanya separuh dari duduk. Ya. Kecuali untuk orang yang punya udzur. Ya. Yang keempat, membaca Fatihah. Fatihah. Ya. Dan Bismillah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah. Dan harus menekan, apa artinya menekan? Mentasdid. Tasdid itu artinya menekan. Iyyaka ar-Rahman, menekan. Ya. Harus menekan atau mentasdidkan huruf-huruf yang ada tasdidnya. Ya. Tidak sah kalau merubah dha dengan dot. Ya. Kemudian disyaratkan tidak merubah, tidak ada ucapan yang bisa merubah makna. Ya. Dari bacaannya itu tidak ada yang berubah maknanya. Kemudian harus berlanjut.
Ya harus berlanjut. Artinya Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. 3 Rahmanirrahim. 4 Maliki Yaumiddin. Harus berurutan mualah. Gitu ya. Jangan dibalik-balik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Jangan diacak-acak. Ya. Kalau tidak mampu untuk baca Fatihah, maka boleh diganti dengan ayat yang lain yang dia bisa. Apa bisanya? Kulhu, boleh ganti sama kulhu. Kalau Fatihah nggak bisa, baca kulhu seukuran Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat, kulhu 3 ayat. Oh berarti 3 kali ulang, nggak apa-apa. Ya. Dia nggak bisa kulhu, bisanya ayat kursi. Fatihah nggak bisa. Ya. Kulhu nggak bisa, tapi ayat kursi dia bisa. Baca ayat kursi nggak apa-apa untuk ganti. Kalau nggak bisa. Ya. Kalau dia nggak bisa juga, maka ganti dengan 7 zikir seukuran bacaan Fatihah. Ya. 7 zikir. Misal dia bilang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Nanti dengan 7 zikir. Kalau nggak bisa juga, diterjemahin nggak? Tidak. Al-Fatihah nggak bisa diterjemahin. Terus ngapain kalau dia nggak bisa juga? Mingkem, diem, seukuran bacaan Fatihah. Ya, kalau dia nggak bisa juga, jangan diterjemahkan. Ya. Kemudian tadi kita bilang tidak boleh Al-Fatihah itu diselingi dengan zikir yang lain. Al-Fatihah itu nggak boleh diselingi dengan zikir yang lain. Contohnya dia lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia bersin. Dia bilang alhamdulillah. Iyyaka na'budu, nggak boleh. Putus. Batal Fatihahnya. Ulang lagi, bukan sholatnya yang batal, Al-Fatihahnya batal, harus ngulang Fatihah dari awal. Jadi Al-Fatihah tidak boleh diselingi dengan zikir. Ya. Kita tahu zikir itu tidak membatalkan sholat. Zikir tidak membatalkan sholat. Kita lagi berdiri, kita bilang subhanallah, atau kita bilang Allahu Akbar, atau kita bilang la ilaha dalam sholat, nggak masalah, nggak batal sholat kita. Tapi ketika kita baca Fatihah tidak boleh diselingi dengan zikir yang lain. Nggak boleh ada ucapan-ucapan walaupun itu zikir di dalam Al-Fatihah. Maka batal Fatihahnya kalau diselingi dengan zikir yang lain dan ngulang Fatihah saja. Atau hal-hal yang disunahkan di dalam sholat untuk diucapkan. Hal-hal yang disunahkan untuk diucapkan di dalam sholat. Seperti apa? Amin. Ya. Seperti ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Cuma juga tidak boleh di tengah-tengah Fatihah. Karena harus nyambung tadi Fatihahnya, harus nyambung. Harus mualah. Ya. Minta rahmat ketika baca ayat rahmat. Itu enggak apa. Nabi SAW dalam sholatnya setiap kali baca ayat tentang rahmat, Nabi minta. Setiap kali baca ayat tentang neraka, Nabi bertawud.
minta perlindungan dari neraka. Ya. Atau untuk membetulkan bacaan imamnya. Imamnya lupa, dia nggak boleh, nggak ada masalah itu. Ya. Yang kelima adalah ruku. Ya, yang kelima adalah ruku. Dan paling sedikitnya ruku adalah menunduk sehingga tangannya sampai ke dengkulnya. Disyaratkan untuk tumakninah seperti kita bilang tadi ya. Dan tidak menginginkan yang lain selain ruku. Ya. Kalau dia nunduk karena takut ya, ada sesuatu, kemudian dia nunduk sekalian ruku, nggak sah ruku. Harus nunduk itu dengan tujuan ruku. Yang keenam adalah i'tidal. I'tidal itu apa? Kembali ke keadaan sebelumnya. Ya, sebelum dia ruku adalah berdiri, maka i'tidal itu adalah kembali ke berdiri. Syaratkan juga tumakninah ya, dan tidak menginginkan yang lain kecuali i'tidal. Kalau dia ngangkat badannya, berangkat orang sini bilang ya. Berangkat ya? Hah? Berangkat bukan? Berangkat. Nah, kalau dia berangkat karena takut ada sesuatu di bawah, diangkat palanya dari ruku, maka tidak sah i'tidal. Ya. Tidak boleh menginginkan hal yang lain kecuali i'tidal. Wallahu a'lam. Itu kitab kita. Sebelum kita lanjutkan dengan kitab yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas silakan. Gak ada? Hah? Baik, kalau gak ada kita lanjutkan dengan kitab berikutnya.